مع شيخنا العالم العلامة الفقيه الدراكة إسماعيل عثمان زين اليمني في رسالته إرشاد المؤمنين إلى فضائل ذكر رب العالمين. Risalah yang ketujuh, Irsyadu al-Mu'minin, bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepada fadail, fadilat zikir, mengingat Allah Jalla wa'ala. Yaqulu rahimahullah ta'ala wa 'adana 'alaina min barakatihi wa min barakati as-salihin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladzi ja'ala li qulubi 'ibadihi al-mu'minina bi dzikri itmi'nana. Puja dan puji bagi Allah yang telah menjadikan ke dalam hati orang-orang yang beriman, yang telah meletakkan ketenangan dengan mengingatnya ke dalam hati orang-orang yang beriman. Waffaqahum li mulazamatihi sirran wa ilana, dan memberikan taufik kepada mereka untuk mulazamah atau senantiasa selalu dengan zikir, sirran wa ilana, secara sir, secara sembunyi dan juga secara terang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina imamil muwahhidin, dan salat dan salam kita panjatkan kepada penghulu kita, imam kepada ahli tauhid, penghulu kepada ahli zikir, contoh tauladan kepada ahli suluk, warahmatil muhdah, dan juga merupakan rahmat yang dihibahkan kepada segenap alam semesta, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad talaba minni ba'dul ikhwan al-muhibbin, telah meminta kepada saya sebagian daripada sahabat-sahabat ahli mahabbah bil madrasati as-saulatiyah. Madrasah saulatiyah adalah merupakan madrasah yang pertama, madrasatun mubarakatun hindiyah, diasaskan oleh seorang perempuan yang bernama Saulatun Nisa. Saulatun Nisa, jadi sempena nama sekolah itu kepada nama seorang perempuan. Dibina oleh seorang perempuan, salah seorang daripada perempuan yang punya leluasa jaringan bisnis yang lumayan, dan dengan kerjasama dengan al-imam al-alim al-alamah Syekh rahmatullah. Saulatun Nisa, seorang saudagar perempuan, kerjasama dengan al-imam al-alamah Syekh rahmatullah yang diusir oleh British pada masa India diserang atau dijajah oleh Inggris pada beberapa abad yang lalu. Jadi atas kerjasama daripada dua orang tadi itu, maka terasaskanlah sebuah madrasah yang dikenal dengan Al-Madrasah As-Saulatiyah, madrasah yang pertama, merupakan sekolah yang pertama yang diasaskan, yang dibangun di tanah suci Mekah. Sebelum adanya Al-Madaris Al-Ahliyah, sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah pemerintah, madrasah Islam yang pertama di Mekah adalah Madrasah Saulatiyah. Dari madrasah inilah lahirnya ribuan jumlah bilangan yang tidak terhitung di kalangan para ulama, yang juga diantaranya adalah ulama daripada Nusantara. Jadi kalau dengan kita bertalaki dengan para ulama-ulama kita di tanah air yang pernah duduk di Mekah, pasti ya imam khirij daripada madrasah saulatiyah, atau paling tidak tahu dan berguru dengan guru-guru yang mengajar di sana. Dengan seumpama Syekhuna Syekh Hasan Masyar, Syekhuna Syekh Ismail Usman Zain al-Yamani, Syekh Abdullah Al-Lahji, Syekh Muhammad Iwad, hatta juga dengan Syekh Yasin Al-Fadari pun juga khirij daripada madrasah saulatiyah. Kemudian setelahnya baru beliau membangun madrasah Darul Ulum, itu madrasah Islam yang kedua yang diasaskan di tanah suci Mekah. Atas permintaan daripada guru-guru di sana, nubzatan, jumlatan, yasiratan, saya diminta untuk memperkenalkan jumlah bilangan yang serba ringkas tentang fadilat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan anjuran kita berzikir secara sir, secara jahran, secara nyaring, berkumpul, infiradi, qala wa irsyadil mu'minina ilaiha, dan juga anjuran bimbingan kepada orang-orang yang beriman untuk berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala, raja'al mathubati alaiha, dengan harapan untuk mendapatkan ganjaran ke atasnya pada baitul talab.
maka dengan aku pun perkenankan permintaan, wa haqqaqtul ma'mul, dan aku kabulkan harapannya, labbaitu, aku perkenankan permintaannya, aku kabulkan harapannya, semampu qadral juhdi fi bid'ati fusul, dalam beberapa pasal, ma'a iltizami al-ijazi wal ikhtisar, tapi dengan catatan tetap multazim dengan ijaz, ringkas dan padat. Asal makna daripada al-ikhtisar, ma qalla labduhu wa kathura ma'nahu, lafaznya sedikit tapi maknanya padat. Kadang-kadang dengan kita, pada waktu kita berbicara berjam-jam, pembicaraan yang kita ucapkan, tapi yang secara kesimpulannya mungkin tidak lebih daripada dalam setengah jam. Ada juga dengan sebagian cakapnya tidak lebih daripada dalam 10 menit. Tapi daripada 10 menit percakapan tadi itu ternyata dengan isi kandungannya tidak kurang daripada dalam berhari-hari untuk kita ulaskan, untuk kita tuntaskan, untuk kita jelaskan. Itu namanya mukhtasar. Ma qalla labdu wa kathura ma'nahu. Lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Kembali, qala alal ijaz wal ikhtisar. Dikatakan kalau pada itu salah seorang daripada ad-da'i ilallah, di saat dia ditanya, Pak Haji, nanti insya Allah diminta untuk menyampaikan ucapan dalam beberapa saat. Maka pada itu pertanyaan ditanyakan kembali kepada yang meminta, awak suruh aku mengucapkan ucapan aluan atau kata pendahuluan, itu aku diberi masa dalam berapa lama? Jadi pada waktu itu kata beliau, ya ucapan dalam 15 menit lah. Oke, kalau macam itu saya minta waktu seminggu. Minta waktu seminggu untuk persiapan menyampaikan ucapan aluan atau ucapan selamat atau juga pendahuluan selama 1 minggu persiapannya. Oke. Tapi kalau seandainya saya minta berbicara dalam 1 jam, kira-kira persiapannya dalam jangka berapa lama? Kalau 1 jam saya berbicara, insya Allah persiapannya dalam 3 hari. 3 hari cukup. Jadi aneh kan? Kalau seandainya sampai disuruh diskusi berbicara selama 3 jam, kata sekarang boleh. Sekarang tak ada masalah. Maksudnya apa? Seperti itu. Jadi kalau kita disuruh berbicara dalam setengah jam, persiapannya seminggu. Kita disuruh berbicara dalam 1 jam, persiapannya 3 hari. Kalau kita disuruh berbicara dalam 3 jam berturut-turut, insya Allah persiapannya tidak perlu. Sekarang pun juga saya sudah boleh berbicara. Maknanya, seperti pada waktu kita khutbah. Khutbah itu tak lama mana, tapi persiapannya berminggu-minggu kadang-kadang. Bahasa yang mana, dan juga dengan ayat yang mana, hadis yang mana, pencapaian seperti apa. Jadi yang walaupun tidak lebih dari dalam 15 menit kita bercakap atau kita menyampaikan khutbah, tapi memang betul-betul padat yang kita sampaikan pada waktu kita berkhutbah tadi itu. Kalau dirungkaikan, kalau seandainya diulas kembali, itu memerlukan waktu mungkin tidak kurang daripada dalam 3-4 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wal isnad ilal ayat, dan bersandar kepada ayat dan hadis dan sebagian daripada asar. Aku beri nama Irsyadal Mu'minin, bimbingan kepada orang-orang yang beriman, kepada fadilat mengingat Allah Jalla wa'ala, wa Allahu al-mas'ul, wallaha al-mas'ul ayyam fa'abiha, wallaha al-mas'ul, hanya kepada Allah maf'ul bih yang muqaddam, maf'ul bih muqaddam, aku mengharapkan manfaat daripadanya, wa yujzil al-masubata 'alaiha ayam fa'a wa yujzila, dan membesarkan atau melipat gandakan, yujzil makna yukthir, wa yudha'ib pahala ganjaran ke atasnya, wa huwa akramu al-akramin, Allah adalah semulia-mulia yang maha mulia. Faslul awal. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadli dzikrillah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada dalam dunia suluk, dalam dunia untuk menuju Allah Jalla wa'ala, dan tidak ada cara dan tidak ada metode, tidak ada tarikat, tidak ada amalan untuk membawa kita meroket kepada Allah Jalla wa'ala. Itu yang paling afdal daripada zikrullah. Bukan dengan sembahyang, bukan juga dengan puasa,
bukan juga dengan sedekah yang banyak, tidak juga dengan derma yang di sana sini, apakah dengan sejumlah sekian masjid yang dibangun, apakah dengan sejumlah sekian duit yang diinfakkan di jalan Allah, apakah kira-kira sampai sekian ribu rakaat, apakah dengan puasa saban hari, tidak. Tidak ada satu amalan yang paling segera dan yang paling menyelamatkan kita daripada azab dan yang paling mampu untuk membawa kita kepada makam ahli wilayat yang kita bicarakan pada pertemuan kita kemarin. Pengen jadi orang yang mendapatkan perlindungan daripada Allah, ingin menjadi orang yang mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, mendapatkan keampunan dan inayahnya. Yang kita dambakan maghfirahnya, keampunannya, perlindungannya, atau yang kita inginkan itu adalah ridha yang abadi nanti pada hari pembalasan. Tidak ada amalan yang paling cepat untuk membawa kita kepada ridha Allah. Tidak ada amalan yang paling cepat untuk membawa kita kepada maqam as-salihin al-arifin, itu daripada zikrullah jalla wa'ala. Jadi agar bagaimana, mudah-mudahan dengan kita masa kita di sini, kita sudah mampu dan harus boleh untuk mengkondisikan diri pribadi kita masing-masing. Kalau dengan kalian semuanya guna handphone, semuanya pakai handphone itu satu perkara biasa, yang besar ataupun juga yang kecil. Kita punya grup WhatsApp, kita punya grup dengan kumpulan-kumpulannya, dengan SMS-nya, atau dengan YouTube-nya, dengan Facebook-nya. Itu bukan satu perkara yang asing, tapi asing kalau dengan keseharian kita terdapat dalam 3, 4, 5, 600 zikir yang secara istiqomah kita amalkan. Yang secara istiqomah, matikan handphone, atas bawah semuanya sama, jangan ada yang curang. Nanti akan berdampak negatif dalam pengajian kita. Kita tidak mau panas-panas begini, yang sebagian tidak kena ikon, yang sebagian kepanasan, kita tidak mendapatkan keberkatan. Manfaat mungkin dapat, tapi keberkatan ilmu juga dalam waktu yang sama. Azhar hebat, ulama Azhar hebat, tapi tidak semuanya mampu untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Yang kadang-kadang perkara yang paling kecil pun terabaikan. Makan tangan kanan, ternyata kita atau dengan sebagian makan dengan tangan kiri. Loh, kenapa? Sampean kan profesor, PhD-nya ada 3. Satu dalam bidang falsafat, yang kedua dalam bidang hukum hakam perundangan, yang ketiga dalam bidang usuluddin. Tapi kenapa makan minum dengan tangan kiri? Kenapa kalian tahu Allah berfirman, "Khudhu zinatakum inda kulli masjid." Ambil perhiasan kalian pada waktu kamu melaksanakan sembahyang. Inda kulli masjidin, masjid tempat sujud, artinya inda kulli salatin. Ambil perhiasanmu. Ramai hatta khatibnya pun kepala botak kelihatan pada waktu melaksanakan sembahyang sebagai imam. Bukan haram, dia tidak haram. Jadi tidak ada pendapat yang mengatakan hukumnya haram. Tapi pada waktu kita tampil di hadapan Allah, pasti budaya kita, kalau pada waktu kita ada jamuan makan bersama Tuanku, semuanya pada pakai samping, semuanya pada pakai songkok hitam. Tak layakkah kita tampil seperti itu pada waktu kita di hadapan Allah Jalla wa'ala? Tuanku tak bagi kamu kesehatan, Raja tidak bagi kamu taufik dan hidayah, manusia tidak memberikan Anda leluasa hidup. Semuanya yang Anda hirup, yang Anda lihat, yang Anda dengar, yang Anda makan, yang kita pakai, yang kita tempati itu daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa kamu lebih ta'zim kepada makhluk berbanding dengan Allah Jalla wa'ala? Janji-janjinya dengan makhluk tepat pada waktunya, tapi dengan perintah-perintahnya Allah kenapa terabaikan? Ini ilmu yang kita inginkan, bukan ilmu yang hanya semata-mata sedap didengar untuk kita mendapatkan sijil. Insya Allah. Kenapa pengajian kita yang kita adakan sejak pada tahun 83 diberikan julukan Al-Azharus Tsani, Azhar yang kedua? Memang kita tidak bagikan sijil. Sijilnya mereka dan kawan-kawan abang-abang senior kalian itu daripada Al-Azhar. Tapi kita telaki kitab klasik, kitab-kitab turas, telaki ilmu yang seperti ini. Ini daripada perhimpunan atau daripada majelis yang kita berikan dengan nama Majelis Al-Banjari li Tafaqquh Fiddin. Sebelumnya Majelis At-Tafaqquh li Ihya Kutubit Turas. Pengajian tafakuh untuk mempelajari kitab-kitab klasik dan dapat sambutan. Sebagaimana yang kalian lihat sekarang ini sudah berjaya seperti ini sejak pada tahun 83-an. Rumah Kelantan baru yang ada di Haisabi juga,
Itu pengajian di dewan atas penuh, bilik penuh, bawah hampar tiket. Jadi pengajian Majlis Al-Banjari atau dengan Majlis Tafakuh li Ihya Kutubit Tunas ini bukan hanya berjayanya sejak daripada 2003 ke atas, tidak, sejak daripada tahun 83 di rumah Kedah Sabi dekat dengan Hadiqah, dekat dengan Kuliah Banat, kemudian di rumah Peneng sebelah sini dekat dengan rumah Selangor, kemudian di rumah Kelantan, di Masjid Patah kami mengadakan peringatan hadis musalsal di Masjid Patah. Kawan-kawan, akhwat, ikhwan naik bus, charter bus, semuanya kita orang Melayu. Bila hadis musalsal kita riwayatkan pada pukul 1 pagi, itu pun ramai, itu pun tidak ada yang terkecuali. Kenapa? Sebab yang kita dambakan bukan sijilnya, yang kita dapatkan kemanfaatannya. Maka kita tidak mau. Kalau ternyata dengan teman-teman kita sudah berada di depan, alhamdulillah, yang sudah hidup memasyarakat, yang sudah hidup dengan budaya ilmu dan dakwah di sepanjang waktunya, manfaat dengan pakaiannya, manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan nasihatnya, itu dilatar belakangi oleh apa saja, dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Maka ahbaban fillah, saya tetap menghimbau yang live, yang tak live, yang di sini, yang di atas, dan juga yang berada di mana saja. Atau kalau pada waktu kalian sedang berada di tangga di luar daripada majelis pun, off-kan, matikan. Silentkan, tidak, dimatikan. Atau bahasa yang paling fasih, dimampuskan handphonenya pada pengajian tafakuh kita lagi sedang berlangsung. Keberkatan ilmu saat ketika dengan kita mendambakannya. Wala zikrullahi akbar, dengan mengingat Allah itu lebih agung dan lebih besar. Tidak ada yang lebih besar daripada mengingat Allah. Itulah firman Allah, wala zikrullah. Zikrullah dengan ilmu, zikrullah dengan majlis zikir, zikrullah dengan halal dan haram, zikrullah dengan mempelajari wajib, mandub, mustahab, harus, dan juga dengan hukum hakam lainnya. Qala bismillahirrahmanirrahim, zikru rabbil alamin, min afdalil ibadat, seafdal ibadat, seagung-agung ketaatan kita kepada Allah, dan juga sebesar-besar kurbat yang mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Wa astaqu madhar, merupakan astak sejujur-jujur fenomena ubudiyah manusia kepada Pencipta langit dan bumi, baik itu secara sirri, secara jahri, beramai-ramai, secara infiradi, di masjid, atau juga di tempat-tempat lainnya, baik selepas sembahyang 5 waktu. Coba tengok, Masya Allah, PSD, tapi tak berzikir selepas sembahyang. Apa kita tidak pernah baca? Tuh kitab Al-Azkar ditulis untuk apa? Kitab itu ditulis, kitab itu ditulis untuk mengkondisikan kehidupan manusia dari sejak dia dilahirkan sampai mati, daripada waktu dia tidur sampai dia tidur kembali. Zakiran dengan pakaiannya, zakiran di waktu makan dan minumnya, zakiran di waktu dia berjalan, zakiran di waktu dia di rumah, zakiran pada waktu dia di luar, semuanya atau segala aspek apa saja dalam kehidupan manusia itu ada zikir dan juga ada amalan yang dibaca. Gimana kalau seumpama selepas sembahyang 5 waktu yang namanya khitamus shalah, salam, imamnya bercabut, salam, orangnya senyap, salam ke kanan dan ke kiri, tidak tahu bacaan sunnah. Yang target dalam kehidupan kita ini tidak luput daripada 4 perkara. Apa saja Anda sebutkan dan senaraikan. Apakah kira-kira dengan sembahyangnya, puasanya, amal baktinya, ketaatannya, zikirnya, tasbihnya tidak luput daripada 4 matlamat. Pertama, mendapatkan perlindungan, pemeliharaan daripada Allah. Yang kedua, mendapatkan keampunan dosa. Yang ketiga, kebebasan daripada api neraka. Yang keempat, mendapatkan surga yang abadi pada hari pembalasan. Ini yang 4 perkara ini, satu, perlindungan. Agar hidup kita mendapatkan perlindungan daripada Allah. Tidak terumbang-ambing dengan godaan nafsu. Tidak terumbang-ambing dengan godaan syaitan. Tidak terumbang-ambing dengan lingkungan dan juga dengan masyarakatnya. Jangan terbawa-bawa dengan arus. Jangan sampai dengan kita terbawa dengan suasana dan keadaan. Kita punya pendirian dan juga dengan kita inginkan. Agar selalu mendapatkan belayan, pemeliharaan, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlindungan yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 marratin ba'da salatil maghrib wa ba'da salatil as-subh.
Nabi kita bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyra marratin kana hirzan lahu minasyaitan." Itu dibaca setelah maghrib dan subuh sebanyak 10 kali akan menjadi pelindung dan perisai dirinya daripada syaitan. Ini yang pertama. Tapi macam mana pun handphonenya, macam mana pun perempuan-perempuannya, macam mana pun mengantuknya, jangan ngantuk. Macam mana pun dengan lingkungannya, macam mana pun dengan masyarakatnya. Di sini ada sinema musim panas, ada sinema musim sejuk. Tak payah tahulah, cuman kena tahu juga ada panggung wayang untuk di musim panas, ada panggung wayang untuk di musim sejuk. Panggung wayang musim panas seperti sekarang ini ada 2 film yang ditayangkan. Satu film Arab, yang kedua baru film Eropa, tiga dengan film Amerika. Dulu 2 jenis saja, 2 pound saja. Sekarang tidak tahu. Nah, coba tanggung resiko sendiri, saya bukan menyarankan. Ala kulli hal. Jadi itu gangguan. Di sini nanti ada lagi yang namanya festival film. Festival film itu sudah tidak ditapis. Jadi benda-benda loca, perkara-perkara porno, perkara-perkara terlarang itu tertayangkan dalam tontonan umum pada masa festival film. Kita nih yang namanya pemuda, kita nih yang namanya manusia, ya Allah, hot set. 5 kursi yang pertama hanya dikhususkan kepada hot set sahaja. 5 hot set pertama, 5 kursi pertama. Kenapa? Untuk tamu khusus, untuk tamu penerbangan saja, karena bednya sedikit lebih mahal. Kalau naik Asia lah, maka pada waktu itu kamu dekat dengan pramugari. Pramugari duduk depan Anda, dia angkat kakinya, pakaian seksi. Gimana? Kita sudah terlanjur pakai sorban, jadi jangan terlanjur lagi, ya Arhamar Rahimin. Kenapa begini ya Allah? Apakah dia rezeki daripadamu ya Allah? Atau satu yang mencabar keimanan dan keyakinanku? Kok kenapa dia buka-buka macam tu? Tak sayangkah dengan benda tu? Tutuplah. Jangan disela, jangan dibuka. Jadi kita hamba Allah yang balik daripada al-azhar tadi itu, pada awalnya tunduk pandangan juga, tapi kadang-kadang melirik diri juga, curi penglihatan daripada bawah. Itu kesilapan kita. Kadang-kadang kita dengan orang Arab, kadang-kadang kita sesama Melayu. Jadi kadang-kadang kita bersimbang dengan akhwat daripada gaya berbincang tadi itu, perbincangan dan simbang kita dengan yang lain jenis, itu atas dasar keperluan. Karena ada sesuatu yang nak disampaikan, mungkin kita nak bagi nasi, mungkin kita nak bagi gulai, mungkin kita nak kasih mudzakirat, mungkin kena ada keperluan. Tapi juga dalam waktu yang sama, pandangan mata kita yang menyorot tadi itu, lakal ula wa alaika saniya, untuk awak yang pertama, tapi dosa pada kali yang berikutnya. Tersilap juga, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Terlihat dengan yang tidak boleh dilihat, terdengar dengan yang tidak boleh didengar. Jadi ini adalah kejanggalan hidup. Pada waktu kita tersalah, kita mendapatkan belayan keampunan kasih sayang daripada Allah. Man sabbahallah salasan wa salasin, wa hamidallah salasan wa salasin, wa kabbarallah salasan wa salasin, ghufirat wa qala fi khitamil mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai ke penghujungnya. Ghufirat lahu dzunuba, tasbih yang 33, tahmid yang 33, takbir yang 33 akan terampunkan segenap dosa kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahri, yang walaupun sebanyak buih-buih di laut. Hadisnya jelas, tapi manil amil minna, siapa yang istiqamah mengamalkan. Kita nampak dengan tuan imam langsung bercabut, kita nampak dengan jamaah langsung keluar, kita nampak dengan belajar ke masjid pun juga tidak. Kenapa kita tidak dipilih oleh Allah? Renung. Sebab dengan seumpama parabola itu tidak pernah membawa kebahagiaan kepada kita dalam dunia sulu. Dengan seumpama handphone itu juga jarang-jarang membawa kita kepada dunia sulu. Maka kita gunakan handphone itu atas dasar keperluan, tapi jangan sampai sebati dengan handphone kita di sini, dengan handphone kita di tandas, dengan handphone di waktu tidur, dengan handphone di waktu berjalan, dengan handphone di waktu buang air, dengan handphone di waktu mengaji, sampai dengan handphone pada waktu kita di masjid, bahkan dengan handphone di waktu kita berzikir mengingat Allah. Akhirnya kita diganggu. Kita tidak mau dengan gangguan-gangguan yang seperti itu. Kembali,
Yang akhirnya dengan keterlanjuran kita tadi itu, ternyata dengan kita dibawa untuk mendapatkan kampunan dosa daripada Allah dengan 33 tasbih, takbir, tahmid dan juga dengan penutupnya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sudah mendapatkan perlindungan, sudah mendapatkan keampunan. Belum cukup kalau kita tidak mendapatkan zuhziha, tidak mendapatkan yang disebutkan di dalam ayat faman zuhziha anir nari, orang yang Allah singkirkan, Allah jauhkan dirinya daripada api neraka, agar kita mendapatkan perlindungan daripada api neraka. Allahumma ajirni, Allahumma ajirna minan nar. 7 kali pun juga dibaca 7 kali. Imam-imam kita di sana mereka kerat itu jadi 3 aja. Akhirnya kita yang tak mengaji pun juga terbawa-bawa kita baca 3 kali. 3 kali lepas zuhur, lepas asar, lepas isya, silakan saja. Tapi lepas maghrib 7 kali. Lepas subuh 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Nabi kita bersabda, kalau Allah takdirkan dia meninggal dunia pada malam hari itu, kutibat lahu jiwarun minha, akan ditulis kebebasan dirinya daripada api neraka. Baju kening mengantuk. Begitu juga pada waktu kita selepas sembahyang subuh, akan ditulis kebebasan diri kita daripada api neraka. 7 kali selepas maghrib jangan dikurangkan, dan juga 7 kali selepas subuh pun juga jangan kita kurangkan. Apalah artinya setakat dibebaskan daripada api neraka kalau kita tidak mendapatkan anugerah surga yang abadi? Nabi kita bersabda, man qara'a ayatal kursi. Sebagian kecil saja imam-imam kita di Mesir yang memimpin makmum untuk membaca kursi, masjid-masjid besar, Masjid Sayyidina Al-Husain, Masjid Sayyidina Nafisa, Masjid Sayyidina Zainab, Masjid Imam Syafi'i, dan beberapa masjid lainnya. Masjid yang dikelola oleh Salafi atau juga Wahabi, yang kadang-kadang atas pertimbangan kan itu secara infiradi, secara share, apa perlunya kita berzikir secara nyaring, yang pada akhirnya pemuda-pemudi kita tidak tahu bacaan yang seperti apa yang patut untuk dibaca selepas sembahyang. Semudah amalan dalam sembahyang terabaikan dengan al-azhariyin. Bagaimana dengan masyarakatnya ini, orang yang kepala dah botak, ada gelar bapak profesor, Said ad-doktor, al-ustadz ad-doktor, atau dengan gelaran-gelaran seumpamanya. Ilmu bukan dengan riwayat, ilmu itu dengan kesan yang tersemat di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad ja'a, dan telah diriwayatkan Pitanwi tentang isyarat keutamaan, keagungan dan besarnya balasan kita berzikir. Qala wa qad ja'a fi tanwih al-hathu ala mulazamatihi wa qad ja'a fi tanwih bi fadli wa 'azimi ajrihi al-hasu ala mulazamatihi. Allah wa tahdhir, lebih nuntuk min al-ghaflati anhu, satu isyarat kepada keagungan dan keutamaannya. Yang kedua, walhasi, anjuran untuk kita istiqamah dalam beramal, dan ancaman lengah dan lalai fi ayyi amrin au halin, dalam masalah apa saja, keadaan yang seperti apa saja. Qad ja'a fi tanwi ayatun menjadi fa'il katsiratun wa ahaditsu syarifah wa atharun la takadu tuhsa. Ada dalam berapa puluh ayat, hadis dan asar daripada para ulama. Firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira, bukan wasaban katsira. Kita lebih banyak mengusap WhatsApp-nya, screen handphonenya, daripada kita membuka lembaran kitab, apalagi kalau dengan lembaran Al-Quran. Hampir tiap hari kita tidak terbuka Al-Quran, tapi paling tidak lembaran ilmu. Zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu, dan bertasbihlah kamu pada tiap pagi dan petang. Ya ayyuhalladzina amanu, insyaallah kalau pada waktu kita memuliakan yang mulia, kita akan dimuliakan oleh Allah. Kalau pada waktu dengan kita memberikan tumpang kepada yang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Kalau pada waktu kita ijlal kepada sya'air, kita akan mendapatkan jalal wal ula, kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidur tak cukup mana? Di malam kita tidur berapa jam? Jamnya kita bersurai. Nanti belas sepangan berapa berhenti awal.
Lepas kita sini pukul 11 kita simbang. Ya, simbang. Kecek. Udah pukul 3 belum ada. Mungkin kalian bangun pada pukul 4. Kami bangun sebelum pukul 3. Ini si hakim pukul 2.50 dah nek. Handphone saya udah dipanggil, dah bunyi dah. Ngek, panggilan. Terkata sejap lagi. Sebab saya tahu subuh pukul 3.21. Ini pukul 2.50. Di samping kita tak pergi ke Masjid Sayyidah Zainab, kita pergi ke masjid yang dekat-dekat sini saja. Kalau pada tuh adzan berkumandang pun masih dan lagi. Kata syaitan jangan keburu-buru, tidur dulu. Kita pun tidur. Itu kan seperti itu. Hanya setakat 3 jaman saja. 3 jam kita sudah pergi ke masjid, zikir sampai kepada pukul 4.45. Sampai sini simbang lagi depan rumah dalam 15 menit baru kita masuk kelas pada pukul 5 lanjut sampai pada 6 suku balik rumah kami sarapan pagi bersama. Lepas itu masing-masing bismika Allahumma ahya wa amut, bismika rabbi wada'tu jami ilaik wa bismika arfa'u. Jadi kalau macam tu jadwal kita pada masa daurah, pada masa cuti, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai terubah waktunya, teranjak kesempatan dan peluangnya. Jangan buat jadwal tidur pada masa pengajian. Jangan buat jadwal mengantuk pada masa kita lagi sedang berzikir. Bila jadwalnya kita sudah putar, waktu kita sudah putar, kerajaan putar waktu, dipercepat 1 jam, ditangguhkan 1 jam, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ada yang teranjak, yang tergeser, yang terpindah daripada waktunya. Waktu kita jelek, mata jelek. Waktu kita berzikir, ker. Waktu kita bertasbih, waktu kita nonton bola sepak, jangan tidur. Jadi pada nonton bola sepak, jelek mata, gol. Husam Hasan, Husam Majid, Abdullah Majid, gol. Tapi waktu berzikir, antara dua. Ima karena kamu kurang tidur, Ima karena kamu telah jadi pangkalan iblis atau setan waliyadzubillah. Kalau pada waktu kita dalam dunia hiburan sedang berobek, kita tak mengantuk, tapi pada waktu kita berzikir kita seperti itu. Itu kita kena pastikan, kita kena bawa, jumpa, kita scan hati kita, mata kita kepada pakar spesialis suluk, pakar spesialis tasawuf. Kenapa dalam dunia zikir kita mengantuk? Ulama kita yang sepanjang malam tidak tidur. Tak tidur langsung. Bukan tidak tidur malam, tidur siang. Siang pun juga tidak tidur. Di sepanjang waktu dengan pengajiannya. Bukan setakat di pengajian. Di sepanjang 45 tahun tidak pernah makan siang. Fadhahatal nasa, fadhahatal ulama ya imam. Kau permalukan ulama wahai imam. Kepada Imam Abu Hanifah dan Nu'man pada waktu lagi sedang dimandikan. Imam Abu Hanifah tidak pernah tidur malam. Dan juga di siang hari pengajian bersambung sampai kepada waktu maghrib setelah isya. Setelah selesai, beliau ke rumah, ganti baju, ganti jubah, ganti pakaian, patah balik ke masjid. Allahu Akbar. Macam mana mereka boleh tegak, macam mana mereka boleh kuat, macam mana mereka boleh khusyuk, macam mana mereka boleh tahajud, macam mana kita boleh istiqamah dalam melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Jawabannya, dahulu pernah saya katakan, di Malaysia, sebab kata mereka terhubung dengan Al-Alim. Ilmunya tidak pernah habis sebab terhubung dengan sifat Allah yang maha mengetahui. Macam mana pemurahnya seperti itu, pemurah betul, bijaksana, sangat. Sebab kena terhubung dengan sifat Al-Adlu, dengan sifat Allah yang maha adil. Macam mana boleh perkasa, boleh kuat, membaca sampai hadis, belajar, ngaji, amal ubudiyah di sepanjang malam. Kena terhubung dengan sifat Allah Al-Qawiyyu, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuat, lembut orangnya, ramah tamah, sejuk kalau pada waktu kita melihat, senang kalau pada waktu kita bermuamalah dengan sifat akhlak mulia, ramah tamahnya iya, tawaduknya iya, hormatnya iya, ta'zimnya iya. Kenapa? Sebab terhubung dengan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sifat Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum.
Allah tak tidur dan tidak mengantuk. Kalau kita terhubung dengan dua sifat Allah tadi itu, kamu tidak bakalan mengantuk di pengajian. Kamu tidak akan mengantuk di waktu ibadah. Tidak akan mengantuk pada waktu kita berkomunikasi, berhubung, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah. Tengok. Ada PSD di depan kita. Katanya zikrullah itu subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Al-Quran mengatakan uzkurullah. Ingatlah Allah. Sebutlah nama Allah. Jadi kalau ada PSD, dengan ke-PSD itu sepatutnya punya wawasan. Jangan guna kemampuan Anda. Jangan guna kemampuan kamu dipelih dan juga dicerca dan dicaci. Orang yang berzikir dengan Allah, 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 Allah. Jawab. Seketika dengan Sayyidina Bilal. Di saat dianiaya oleh Umayyah. Batu besar ditindihkan. Di Goro Sahara. Suasana cuaca yang amat ekstrim panas. Dengan batu, dengan tidak pakai baju. Sayyidina Bilal baca apa pada seketika itu? La ilaha illallah, la ilaha tidak. Subhanallah, tidak. Apa kata Sayyidina Bilal? Ahad, ahad, yang maha tunggal, yang maha tunggal. Hei Bilal, bid'ah menurut Nurah, tak boleh itu. Pikir, renung, coba ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan. Makanya seperti yang saya katakan, kalau saya katakan tutup handphone, kamu belajar jujur dalam pengajian. Jangan main handphone akhwat di atas. Handphone kita tidak perlukan dalam pengajian. Pada waktu kita bersama di rumah Allah, pada waktu kita bersama dengan ahbab billah, waktu kita bersama di pengajian, kita bersama para malaikat, kita bersama kumpulan yang terpilih, kita dengan rahmah, kita dengan maghfirah. Jangan sampai ada sekatan-sekatan yang menyekat rahmatnya Allah untuk menjelma atau untuk berpangkalan di dalam hati kita masing-masing. Siapa yang menyekat? Kalau pada waktu kita berpaling, ilaman taltafit, kata Allah, firman Allah, pada waktu kita bersembahyang, pada waktu kita sembahyang, kita baca wajah tu wajhiyalilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Pada waktu kita menghadap kiblat, tatapan pandangan kita ke tempat sujud, itu kalau kita iltifat, kalau kita menoleh, Allah tanyakan ilaman taltafit, kepada siapa kau menoleh? Itu baru menolehkan kepala saja dari depan ke kanan atau ke kiri. Bagaimana kalau yang menoleh itu bukan mata, yang menoleh itu adalah hati kepada Facebook, hati kepada grup WhatsApp, hati kepada urusan dan juga kepada dunianya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dzikrullahi akbar. Menyebut nama Allah. La dzikrullah artinya mengingat Allah. La dzikrullah artinya sebutan Allah. Itu lebih besar. Maka pada waktu kita di masjid, jangan sampai ada yang lebih besar daripada keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya atau ketahuilah, i'lamu, dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang karena terlampau banyaknya curahan, lempahan, karunia, rahmat kepada kita, itu yang membuat kita jadi ngantuk. Itu orang pandai jawabnya. Saya ngantuk waktu zikir itu kenapa kira-kira? Karena kamu terlampau banyak dapat rahmat daripada Allah. Sehingga badan kamu terasa sejuk, yang sehingga dengan Anda jadi mengantuk dan juga tertidur kenyang pada masa berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat sekali. Hizibnya nikmat, rawatibnya nikmat, bacanya nikmat. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Qala al-Maula Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali dengan kau dilengahkan dan dilalaikan oleh amwal. Handphone amwal, kereta amwal, politik amwal, atau paling tidak untuk kita mendapatkan amwal. Wala uladukum, jangan sampai kau dilengahkan oleh harta dan putra-putri kamu. Qala an dzikrillahi, daripada mengingat Allah Jalla wa'ala banyak. Kurullaha qiyaman, ingatlah kepada Allah. Allah, uzkurullaha
Ingatlah Allah. Jadi tidak ada larangan kita berzikir dengan Allah, 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 Allah. Dan berzikir dengan subhanallah silakan, tapi jangan disalah-salahkan. Jangan perli. Jangan kacau orang yang berzikir. Sudahnya kita bukan dari ahli zikir. Sebagian bukan ahli zikir, ahli zakar sebenarnya. Fazkurullah zikir geram rasanya. Orang berzikir disuruh macam-macam tuh dikomentari, komen macam-macam pula. Berdiri, berduduk, berbaring, qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubikum. Uskuruni, nih, ayo kemana dhamirnya? Dan uskuruni, ingatlah aku tuh siapa? Subhanallah, tuh. Allahu Akbar, tuh. Ingatlah aku tuh siapa? Allah lah. Berarti tidak ada larangan kita berzikir. Mengingat Allah dengan lafzul jalalati Allah di masjid Allah. Ikut juga sekali-sekala supaya kita terhubung dengan ahli tarikat. Tidak masalah dengan kita belum dapat syaratnya lagi. Tapi tangan kita sudah terhubung. Nih dengan yang di samping nyamping, tangan kita terhubung dengan ahli zikir. Yang berzikir di situ terhubung dengan syekh tarikatnya, syekh tarikat terhubung dengan guru-gurunya, terhubung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kumpulan yang berikutnya. Abana mauliduhu anti bi usurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muqtatami ya akramal khalqi maliman alu dubihi siwaka inda ululil hadisil amimi wa layyadhiqa Rasulullah ija hukabi idal karim mutajalla bismimun khasimi la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha tati ala hasabil ihsani fil kisami. Kalau pada tu abang singgah pada tempat keduri kawin yang kita tak dijemput dan orang tacan tidak ada yang tahu, kita tengok mempelai laki-laki zakwan, perempuannya hasli wa hasli zawati. Jadi kita langsung pergi ke situ, duduk. Kita katakan bagaimana keadaan pengantin kita. Mudah-mudahan zakwan sudah siap-siaga. Kita simpan dengan petugas yang bagi makanan, itu yang hidangkan itu. Jadi kita katakan, oh zakwan yang nikah. Zakwan. Oh, apa sajalah, kamu cakap apa sajalah dengan petugas atau dengan pelayan. Kamu kalau sebut nama pengantin akan dapat pelayanan lebih istimewa. Jadi sama pelayan itu mesti kita diduga, oh ini rupa-rupanya kawan pengantin. Ini kayaknya kenal betul dengan pengantin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya setelah kita duduk, kita tufaile datang tanpa jemputan. Yang dijemput Ustaz Baihaqi, tapi saya datang nempel diajak beliau untuk sekali ke tempat keduri. Agak-agaknya kalau dengan tuan rumah tahu saat tak ada jemputan, saya tidak ada jemputan, apakah mereka akan halau saya? Atau mereka akan persilahkan? Agak-agaknya. Dalam berapa peratus saya akan dihalau dan dalam berapa peratus saya akan diberi makan. 99% akan diberi makan. 1% kemungkinan saja, sebab yang mengundangnya itu degil orangnya, kita akan suruh saya balik. Manusia yang kerdil berkenan untuk melayan kita dengan macam-macam jenis hidangan yang terhidang. Gimana kalau kita tatafol dengan ahli zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita bukan ahli tarikat. Tapi karena kita di saat kita orang berzikir, pegang tangan berdiri juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Agak-agaknya kalau mereka mendapatkan keabunan, kita dapatkan. Karena tadi kita dengan manusia saja kita sudah dapat makan. Takkan Allah tak bagikan kita keabunan. Itu tak ada tasrih tuh. Ya, kita pikir secara rasional dulu lah. Kamu tak boleh, sebab kamu tak ada permit. Belum ada kebenaran daripada Jakim. Minta kebenaran daripada Jawi terlebih dahulu. Dan minta surat daripada Jakim, daripada mufti wilayah. Baru kamu ikut berzikir di situ. Kamu tidak boleh dapat. Ada. Tapi rupa-rupanya ada.
rupa-rupanya ada. Saya ceramah, pengajian, memberikan tausiah yang jauh, yang dekat, di masjid, di surau, di dataran, sepanjang daripada tahun 98 sampai sekarang, selalu senantiasa kalau kita nak pergi istana, awas siapa dulu, apa kita ada hubungan dengan istana, apa kita ada kenalan dengan tuanku atau dengan seumpamanya. Pasti dan pasti nak datang ke kedutaan kita kena ada permit, nak pergi ke istana kita harus mendapatkan izin. Satu-satunya tempat tidak perlu permit, tidak perlu IC, tidak perlu paspor, tidak perlu kebenaran, itu kita pergi ke masjid, ke rumah Allah Jalla wa'ala. Rupa-rupanya ada masjid di Mesir. Kalau tidak ada paspor tidak boleh masuk. Ini baru. Jadi ini membatalkan pendirian kita sejak hampir tidak kurang daripada 22 tahun yang lalu. Masuk ke masjid tanpa harus ada permit, tanpa harus ada paspor. Kecualinya ada ilah di Masjid Al-Mushir At-Tantawi. Kalau tidak ada paspor kamu tidak boleh masuk. Mana dalilnya? Kemarin kita singgah di situ, ternyata tidak diberi masuk. Mana paspor? Dengan saudara kita si siapa Barat? Entah kan? Bagi paspor saya enggak, katanya harus semua penumpang bawa paspor. Ya Allah, memangnya nama masuk surga kan? Harus pakai paspor. Akhirnya saya kata, tak payah lakulah dengan guardnya itu nanti diambil paspor kita, pada masa kita balik dia keluarga, dia ketandas, buat kita masalah lah. Kita cari sembahyang di masjid lain saja yang tidak perlu paspor. Jadi ingat, kalau nak sembahyang di masjid Al-Mushir Tantawi, Tantawi bukan saya Tantawi, Tantawi masjid Tantawi yang cantik, yang indah, itu kamu harus bawa paspor. Masya Allah, tabarakallah. Belum habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazkuruni azkurkum. Nikmat, kerdil, bodoh, kurang, samseng, lasak, segala sifat ketaksiran ada pada diri kita. Tapi tetap Allah berfirman, kuruni, ingatin aku, sebut nama Allah, aku akan mengingat. Sekuruni, ingatlah Allah. Allah akan mengingatmu dengan rahmahnya, dengan maghfirahnya, dengan keampunannya, dengan pelindungannya, dengan hidayahnya, dengan taufiknya. Qala an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzikru zikir pada syifaul qulub, penyembuh kepada hati. Handphone di tangan, tapi juga dalam waktu yang sama jangan kita lupakan tasbihnya. Yang walaupun kita bergelut dengan dunia komunikasi canggih, yang pun kita bergelut dengan suasana lingkungan yang serba modern, tapi jangan lupa berzikir, tasbih, tahmid dan takbir, istighfar, tahlil, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Seperti itu. Tuh kita senantiasa zakir. Yang ingat akan diingat. Banyak pengalaman lah pada masa di Malaysia. Kadang-kadang ada roblok, paspor ketinggalan, kadang-kadang tak pakai tali kereta, tidak pakai sabuk pengaman. Nih, kita pemandu tak laju mana dalam kota. Takkan dalam kota juga pakai tali kereta, pakai sabuk pengaman. Kadang-kadang dengan kita tengok jalan kosong, tapi ada double line, kita potong. Ya kita potong kereta polisi. Masa dikerip, dia stop saya pada waktu itu. Enci katanya, Enci tahu tak kesalahannya apa? Saya kata tahu. Jadi double line. Kenapa? Keburu-buru, lagi pun jalan kosong. Bab Enci jalannya perlahan-lahan. Jadi dia sanggup nasihat lagi. Dan kali jangan begitu ya, insya Allah. Tali di Kelantan, pada waktu di Kelantan tak pakai tali, Anda pun tak perasa ada polis di depan, dia stop, sanggup nasihat lagi, assalamualaikum, Ci, pakai tali, pakai sabuk, pakai tali kereta, insya Allah itu kan kita, karena kita tahu hukum, arti insya Allah iya, insya Allah tidak pun. Kalau Allah mengendaki, itu tali namanya. Kalau kita berniat tanpa kalau kita berniat dengan sebutan insya Allah, niat kita tidak sah.
Usalli fardhu zuhri sengaja aku melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala, insya Allah tidak sah niatnya. Kenapa tidak sah? Sebab kena ta'liq, insya Allah, kalau Allah menghendaki. Kita tahu dari mana Allah nah atau tak nah, Allah menghendaki atau tidak menghendaki. Makanya kalau pada waktu kita berniat harus secara jasam, secara pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, inna di kulli syai'in siqala, tiap segala sesuatu ada pembersihnya. Siqal. Wa inna siqala ummati, yang akan membeningkan, membersihkan, menghilangkan karat-karat kotoran umat atau hati, itu adalah zikrullah. Tengok rangkaian hadis, wa ma min syai'in anja min adzabillahi min dzikrillah, tidak ada sesuatu yang paling menyelamatkan kita daripada azab. Tidak ada sesuatu yang paling mampu untuk menyelamatkan kita daripada siksaan Allah dunia dan akhirat, itu daripada zikrullah jalla wa'ala. Jadi kata para sahabat, pun juga dengan jihad fisabilillah, Nabi kita yang walaupun kau berperang, tadrib bisaibik hatta yataqatta, hatta yang kata sampai terputus, yang walaupun kau berperang di jalan Allah sampai patah, sampai habis pelurumu, sampai patah senjatamu, sampai bercelumuran dengan darah, tetap saja berzikir mengingat Allah itu lebih afdal. Jangan tidak berzikir. Riwayat-riwayat yang berikutnya, adzzakirunallaha katsiran. Nabi kita ditanya amalan apa saja, ibadah apa saja yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Nabi kita bersabda, orang yang berzikir mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ai ibadatum bidzikri. Aku bertanya, qultu ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada orang yang berperang di jalan Allah? Nabi kita bersabda, lau daraba bisayfi fil kuffari wal musyrikin. Kalau dia mainkan senjata perangnya, persenjataan di medan perang, kalau dia mainkan persenjataan perangnya, persenjataannya di medan perang untuk memerangi orang-orang kafir dan musyrik sampai patah, sampai bercelumuran dengan darah, tetap saja orang yang berzikir mengingat Allah itu lebih afdal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada dugaan, sangkaan daripada hambaku, wa ana ma'ahu, dan aku akan bersamanya saat ketika berzikir, saat ketika dia berzikir mengingatku. Kalau dia mengingatku di dalam hatinya, zakartu fi nafsi, kalau dia mengingatku di khalayak orang ramai, fi malain, aku akan mengingatnya, akan mencurahkan rahmatku dan maghfirah kepadanya, pun juga di khalayak orang ramai, di khalayak yang lebih baik daripada khalayaknya. Perumpamaan daripada hadis, perumpamaan tempat kediaman, resort, hotel, banglo, villa, yang di sana disebut nama Allah, dengan perumpamaan istana yang tidak ada zikir, yang tidak ada malam lengkap. LCD-nya itu kalau nonton di situ sama dengan kita nonton di stadion. Sampai bulu-bulu kaki pemain pun kelihatan. Besar. LCD-nya besar. Lengkap dengan segala peralatan komunikasinya yang serba mewah, ekornya, peralatan komunikasinya semuanya mewah, tapi tidak ada zikrullah. Nabi kita perumpamakan sama dengan bangunan yang sudah runtuh, sama dengan pohon kayu yang sudah kering. Kita tidak mau hidup kita gersang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita naik bus, naik angkot, kalau bahasa sana naik angkot, ada perubahan itu secara sengaja. Perubahan yang seksi, diangkat kaki duduk begini. Kamu ini udahnya pakai skirt, pakai rok mini, sampai ke paha saja. Awak angkat pula kaki kamu macam tu. Ambil tasbih. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mungkin berkat tasbih yang keacungkan semacam itu, dia akan duduk, bersela, duduk, dia betulkan pakaiannya, atau dia tutup bagian-bagian yang terbuka. Nabi kita bersabda, perumpamaan tempat yang di sana disebut nama Allah, dan juga dengan tempat yang di sana tidak disebut, seperti perumpamaan yang hidup dan mati, seperti perumpamaan antara pohon kayu yang hijau segar, yang hidup dengan yang kering atau yang sudah mati. Seorang bertanya, kasurat alaiya syara'iul Islam,
banyak sungguh perintah-perintah, anjuran-anjuran agama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Famurni bisyai'in atasabbasu bihi, perintahkan aku dengan sesuatu untuk saya stabil dan seimbang dan istiqamah dalam melaksanakannya. Nabi kita bersabda, senantiasa selalulah mulutmu basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kaswatal qulub, dengan hati yang keras, dengan perasaan yang kaku, dengan pemikiran yang tumpul, dengan kemampuan yang serba kerdil, seseorang mengadu kepada Imam Hasan Basri tentang hati yang gelap. Jadi kata Imam Hasan Basri kepada laki-laki tadi itu, qala adibhu bidzikrillah, takdiblah hatimu dengan banyak-banyak berzikir. Ini solusinya. Susah paham, susah mengerti, susah ngaji, susah bangun, susah belajar, susah untuk melaksanakan ibadah, susah untuk pergi ke masjid. Takdib, didik hatimu itu dengan banyak-banyak berzikir. Adibhu bidzikrillah, zikir kalbi dengan zikir hati, zikir kalbi dengan zikir bil lisan, sebaik-baik zikir yang menghimpunkan antara mulut dan juga dengan hati, di mana akan terkesan hati kita, akan terkesan kehidupan kita kalau pada saat dengan kita berzikir dengan menghimpunkan dua cara, zikir dengan mulut, zikir dalam hati, dan juga zikir dengan gerak dan letak anggota. Kenapa juga dengan tasbih ya Imam? Insyaallah nanti mungkin kali akan datang kita akan buatkan hadis musalsal bi munawalati subha, hadis penyerahan tasbih. Jadi Imam Junaid dilihat dengan keilmuannya, kepakihannya, kealimannya, kesufiannya, karamatnya, anugerah yang tidak dapat dihitung dengan angka, fuyudat yang tidak dapat disukat dengan hitungan, wa ma'adzalik masih sebati dengan tasbih. Jadi kata Imam Junaid rahimahullah ta'ala menjawab pertanyaan tadi itu, sebab karena aku ingin berzikir dengan mulutku, tanganku, dan juga dengan hati. Ini namanya muzakir. Kalau kamu di masjid, ini secara jujur, saya sudah banyak, kalau kamu tengok ceramah-ceramah saya di Malaysia, hampir sebutan handphone itu pada tiap ceramah. Hampir siap ceramah, mesti ada sebutan tentang handphone. Kalau kamu minta saya 10 dalil tentang ketidakwajaran, ketidakbolehan, ketidakbagusan handphone dalam masjid, insya Allah lebih daripada 10 dalil pun akan kita sebutkan. Sekarang selesai sholat, Allahu Akbar. Yang ringkas saja, bukan begitulah cara sembahyang yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terus kamu keluarkan tasbih, zikirlah. Insya Allah orang yang di samping kita juga akan terbawa-bawa, ya imam akan mengeluarkan tasbih ataupun juga dia akan berzikir dan bertasbih. Coba kalau pada waktu kamu selepas salam, yang walaupun kita imam, apalagi kalau kita imam dan khatib, lepas salam tekan ke kiri, kalau kita pada itu langsung kita keluarkan handphone. Saya tak bawa handphone pun saya di rumah. Saya sudah biasakan tak bawa handphone. Kecuali kalau ada keperluan. Terus lepas salam atau sebelumnya lagi kita letakkan handphone kita depan macam batu Karbala. Sujud atas kerennya. Insyaallah yang datang samping-samping kita pun juga keluarkan handphone. Kalau dia tengok kita selfie, dia juga akan selfie. Mungkin dia akan keluarkan handphone yang lebih besar daripada handphone kita. Berarti handphone tidak mengundang orang untuk berzikir, tidak mengundang orang untuk ibadah. Tapi tasbih akan mengundang dan memancing naluri dan keinginan orang ramai untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mudzakir, yang akan mengingatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan beberapa ulasan tadi itu, kita akan melihat beberapa topik pembicaraan yang dibicarakan. Kalau hati kita gelap, kita takdid dan kita bersihkan hati dengan zikir. Kalau dengan kita susah ingat pun juga kita kuatkan ingatan kita dengan zikir. Kalau kita berasa jauh daripada Allah, banyak-banyak berzikir. Kalau ternyata ada kendala, sempit dengan urusannya, susah dengan rezekinya, hidupan yang tidak keruguran, banyak-banyak membuat pendekatan dengan Allah agar bagaimana kita senantiasa dekat. Tidak perlu masjid, tidak perlu biaya,
tidak perlu pengorbanan, tidak perlu dalam keadaan suci dan bersih. Satu-satunya ibadah, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan keadaan harus bersih. Itu adalah zikrullah. Karena Rasulullah SAW yadkurullah fi kulli hini. Kemudian lanjutan daripada perbincangan kita, Al-Faslu Tsani, sekerat-sekerat dengan fusul kita berhenti pada pukul 6.45, 10 menit dengan fusul-fusul yang berikutnya ringkas. Nanti kita akan baca Al-Keluangiyah, 40 buah hadis Al-Keluangi, 40 buah hadis Keluang. Faslu Tsani fi fadli dzikri bil jahar. Baca. Bismillah, gilirannya. Bismillahirrahmanirrahim. الفصل الثاني في فضل الجهر بالذكر والذكر كما يكون سرا يكون جهرا. Ya, sir boleh, jahat boleh. Fleksibel saja. Orang zikirnya ring, biarkan. Zikirnya sir bagus, jahar jangan dilarang. Bahkan zikir jahar pun kadang-kadang fadilatnya lebih banyak. Walikulli minhuma. ولكل منهما ذلك الفضل الذي. Jadi masing-masing daripada keduanya itulah dengan kelebihan, keutamaan yang telah kita sebutkan tadi pada pembicaraan kita yang sebelumnya. Nah, والفضل في الجهر أوفر. jadi kenapa beliau mengatakan semacam itu? Berzikir dengan nyaring pahalanya lebih banyak. Sebab itu adalah yang asal dalam menegakkan syiar-syiar agama, seperti pada waktu kita adzan dan qomat, takbiratul ihram, talbiyah dalam manasik, takbir pada hari lebaran, wajibul haji dengan talbiyahnya, baca Quran jalan di waktu sembahyang subuh dan juga maghrib dan isya, jahar dengan tasbih dan tahlil, tahmid dan takbir pada 2 hari lebaran. Itu kesemuanya sejak daripada zaman kita juga pada zaman tabi'in. Wa jahru bidzikri wasilatun litaksiri dzakirin. Itu betul. Zikir nyaring itu sebagai sarana dan juga sebagai wasilah untuk memperbanyakkan orang yang berzikir. Kenapa? Limailid nufus, kena kecenderungan jiwa kepada qudwah. Ghaira annahu, tapi tidak sepatutnya itu berlebihan pada waktu kita menjadikan suara la ilaha illallah, la, itu jangan. Ya, tidak seperti itu. Nyaring, jarak, tapi yang kira-kira tidak memudaratkan diri. Al-Faslu Tsalis. Nah, في فضل الاجتماع على ذكر الله وكما يجوز الذكر على الانفراد وفي الخلوة يجوز في الاجتماع والجلوة بل هذا أفضل وأعظم. Qala, sebagaimana diperbolehkan kita berzikir secara infiradi perorangan bersendirian, wabil khalwati, dan juga di tempat yang tersembunyi, khalwah di tempat yang tertutup, juga diperbolehkan bil ijtima, dengan cara beramai-ramai berhimpun, wal jalwati, di khalayak orang ramai, bahkan yang ini lebih afdal. Riwayat daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, jalasna kharaja ala halaqatin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Nabi kita pernah melihat satu kumpulan daripada sahabat yang sedang berkumpul. Nabi kita bersabda, ma ajlasakum, apa yang menyebabkan kalian berkerumun di sini? Jadi kata mereka, kami duduk berzikir, menyanjung dan memuji, mengingat Allah Jalla wa'ala atas segala hidayah yang Allah anugerahkan kepada kami. Allahu ma ajlasakum illa dzalik. Allah, artinya demi Allah, hanya atas tujuan itu kalian duduk dan berkumpul. Jadi kata mereka, demi Allah, hanya atas tujuan yang semacam itu kami berkumpul. Aku tidak menyuruh kalian bersumpah karena curiga, bimbang dan ragu kepada kalian, akan tetapi telah datang kepadaku malaikat Jibril dan memberitahukan kepada saya, sesungguhnya Allah telah memperbanggakan kalian kepada para malaikat-malaikatnya. Jadi saya tetap mengulang-ulang pembicaraan yang kita ucapkan supaya terkesan sedikit sebanyak di dalam hati kita semuanya. Secara pribadi dengan hati saya sendiri, kalau masing-masing kamu dengan Nokia, kamu dengan Sony Ericsson, kamu dengan Samsung, kamu dengan jenis-jenis Nokia lainnya, Apple dan lain sebagainya, semuanya main handphone, berhimpun, berkumpul, main handphone, pasti dan pasti
Apakah mungkin dengan kita akan diperbangkakan Allah kepada para malaikatnya? Pasti dan pasti tidak. Bila kita akan diperbangkakan, kalau pada waktu kita duduk bersama berzikir di majlis ilmu atau juga di majlis zikir, innallaha yubahi bikumul malaika la yaqudu qauman. Tidak ada dengan satu kumpulan yang berhimpun di suatu majlis seperti kita sekarang ini, melainkan malaikat akan menggerumuni mereka. Rahmat akan melimpah dan mencurah kepada mereka. Ketenangan akan menjelma dan akan bertapak di dalam hati mereka. Wa dzakkarahumullahu fiman 'indah, dan Allah akan memperbangkakan mereka kepada para malaikat-malaikatnya. Inna lillahi sayyarin, inna lillahi sayyaratan minal malaikati. Sayyaran situ jangan diartikan kereta. Sesungguhnya terdapat kereta-kereta malaikat, mereka tak perlu kereta. Sesungguhnya terdapat bagi Allah malaikatan sayyarin, malaikat yang bermundar-mandir ke sana dan kemari, yatlubuna halakat zikir, mencari-cari majlis zikir. Kalau ternyata ada di antara daripada malaikat yang menjumpai kita di sini, di Top Ramli, di Hai Azir, di Arna, di Masjid Patah, atau juga di Ruang Jawe, malaikat akan hantar kepada grup-grup WhatsApp mereka. Nih di sini ada majlis zikir, malaikat akan datang berkerumun, tindik-menindih. Nabi kita bersabda, hatta balaghu anana sama, jika sampai ke ufuk langit. Jumlah bilangan malaikat yang berkerumun pasti dan pasti ada dengan jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung bersama kita pada saat ketika ini. Begitulah dengan hadis yang berikutnya, Allah mempertanyakan kepada mereka, apabila dengan para malaikat tadi itu menemukan majlis zikir, maka dengan para malaikat haffa ba'dhum ba'dan, mereka akan diliputi, mereka akan turun, akan meliputi mereka dengan sayap-sayapnya. Yaqulullah azza wa jalla, setelah majlis itu berakhir, dari mana kalian datang? Kami datang daripada orang-orang yang bertasbih. Yusabbihuna, semuanya bertasbih. Wa yukabbiruna, semuanya bertakbir. Wa yahmaduna, semuanya bertahmid. Ini menunjukkan rentak yang sama pada waktu kita berzikir itu tidak mengapa. Dari mana kalian datang? Dari kumpulan bertasbih, bertakbir, bertahmid? Tidak. Daripada kumpulan yusabbihuna. Dan itu dengan menggunakan dhamir jamak, semuanya subhanallah, 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 subhanallah. Wa yahmaduna, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa yukabbiruna, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Apa yang mereka mohon itu adalah surga. Apakah mereka melihatnya? Tidak. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Tentu mereka akan lebih himmah, akan lebih bersemangat daripada apa mereka minta perlindungan daripada api neraka. Apakah mereka menyaksikannya? Tidak. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Kaifa law ra'auha? Tentu mereka akan lebih memohon dan juga akan lebih berharap, hei para malaikat-malaikatku, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka, dan aku akan memberikan segala permintaan yang mereka mohon, dan aku berikan perlindungan mereka daripada api neraka. Bangkit malaikat daripada kumpulan pembangkang. Jadi kata malaikat daripada kumpulan pembangkang, sepanjang pengajian berlangsung, dia di bawah tangga main Facebook saja. Malaikat bukan saya protes, malaikat. Sepanjang pengajian itu berlangsung, dia mengantuk melulu, ya Allah. Kata yang satu, sepanjang mati itu berlangsung, dia ber-SMS-an dengan grup WhatsApp dan Facebooknya, ya Allah. Allah berfirman, hum qaumun la yashrabin jalisun. Itu kumpulan manusia, tak ada seorang pun yang celaka. Sesiapa saja, tidak ada yang celaka yang pada saat ketika berhimpun bersama kumpulan terpilih bersama mereka. Al-Faslul Khamis, pasal yang kelima. Naam. Sebentar. Al-Faslul Rabi' ya, Ar-Rabi'. Naam. الفصل الرابع في فضل الذكر في المساجد. الذكر أعظم عبادة والمساجد بيوتها وأفضل الأماكن، وله فيها مزيد فضل بشرفها وطهارتها، وتنزل الملائكة فيها
وتنزل الملائكة فيها ونسبتها إلى الله تعالى. Jadi zikir adalah merupakan seabdal-abdal ibadah. Masjid itu adalah merupakan tempatnya, dan tidak ada tempat yang paling abdal untuk kita berzikir, dikenakan kena keutamaannya, dikenakan kena kesuciannya, dikenakan kena dengan tumpuan para malaikat-malaikatnya, wa nisbatiha al-masajid al-amakin inallah, Baitullah. Masjid namanya Baitullah. Jadi kenapa berzikir di masjid itu lebih abdal? Sebab memang masjid merupakan gudang untuk ibadah. Diingat, apalagi nanti kalian akan jadi khatib, akan jadi imam, akan jadi dai. Jauhkan handphone pada masa Anda mengajar. Jauhkan handphone pada waktu kamu beriktikaf di masjid. Bawa tanpa sebab itu keperluan, tapi jangan di-on-kan, jangan digunakan, matikan. Tak pandai matikan, cabut baterainya, insyaallah dia tidak akan hidup. Kisingnya buka, keluarkan baterainya, tak bakalan hidup, tak bakalan. Nah, itu caranya supaya kita tidak diganggu. Kenapa? Karena masjid itulah gudang ibadah, gudang rahmah, tanah kalau sampai ada sesuatu yang memalingkan kita daripada Allah Jalla wa'ala. Diriwayatkan pada muka surah 154 dengan ayat yang di atas, fi buyutin adinallah, di tempat yang Allah izinkan untuk kita menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya, bukan ber-SMS-an, bukan jangan terbawa-bawa dengan pengaruh atau juga dengan keadaan di Mesir. Mesir kita tidak akan sekubur dengan mereka. Arab kita tidak akan sekubur bersamanya, kita dikubur kita masing-masing. Jadi kita harus mempunyai prinsip, mempunyai pendirian yang tidak terbawa-bawa dengan arus. Seorang Arabi kencing di masjid karena jahil tentang kemuliaannya. Nabi kita bersabda, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid la taslu li syai'in min hadzal baul awil qadar, tidak cocok, tidak sesuai dengan seumpama kencing dan kotoran. Innama ada tuh hasrin di situ. Hanya saja masjid itu untuk zikir, baca Quran, ibadah sembahyang, dan juga dengan perkara sunnah. Innama, hanya saja. Jadi jangan sampai kita bawa sesuatu yang boleh mencemarkan kemuliaannya. Takut kalau kita akan teralih daripada tatapan dan pandangan Allah Jalla wa'ala. Al-Faslul Khamis, keutamaan kita berzikir nyaring, baik di masjid atau juga di tempat-tempat yang lain, dengan firman Allah yang berbunyi, wasbir nafsaka, tabahkan hatimu bersama kumpulan yang berdoa, memohon dan meminta kepada Allah di waktu pagi dan petang, yang hanya semata mengharapkan keridhaannya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Di mana dengan baginda setelah menerima ayat tadi itu, Nabi kita cari sehingga sampai Nabi kita berjumpa dengan kumpulan tadi itu yang sedang berkumpul di ukhrayatil masjid, di belakang masjid. Nabi kita duduk dengan Sayyidina Salman Al-Farisi, Nabi kita duduk dengan Sayyidina Ammar bin Yasir, Nabi kita duduk dengan Sayyidina Abu Hurairah, Nabi kita bersama dengan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi kita bersama dengan kumpulan du'afa'il muslimin yang disebut dengan ahli suffah. Nabi kita ucapkan dengan rasa seronoknya, dengan rasa bahagia, inilah kumpulan yang aku telah diperintahkan oleh Allah untuk aku menambahkan, menyabarkan diriku duduk bersama mereka. Keutamaan berzikir di rumah Allah itu berarti dengan kita menghimpunkan fadl ila fadail, kata beliau. Idza kana jahlan fiha, apabila kita berzikir nyaring di dalam masjid, itu berarti dengan kita menghimpunkan fadlan ila fadail, keutamaan kepada ribuan keutamaan. Kenapa? Sebab yang pertama, kita berzikir memang disuruh. Di samping masjid itu memang gudang untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada hadis yang diriwayatkan, itu Sayyidina Salman lagi sedang berzikir di dalam masjid. Terus Nabi kita lewat, fakafu, mereka pun berhenti. Faqala ma kuntum taqulun, apa sih yang kalian katakan tadi? Ini bawa ke perlis. Loh, saya jangan sebut perlis melulu, sebab perlis itu kan gudang sunnah di situ, darus sunnah. Jadi supaya mereka tahu juga dengan sunnah. Amati
yang di kuliah syariah belajar cara mengistinbat hukum. Amati dengan bahasanya. Nabi kita lewat di depan kumpulan Sayyidina Salman Al-Farisi. Di sana Nabi kita lewat, terus mereka diam, senyap. Dan Nabi kita tanyakan, ma kuntum taqulun, apa yang kalian ucapkan tadi itu? Qala famara Nabi sallallahu alaihi wasallam fakaffu wa qala ma kuntum taqulun. Jadi kata mereka, kami berzikir mengingat Allah Jalla wa Ala. Nabi kita bersabda, sesungguhnya rahmat Allah telah melempah ruah kepada kalian, maka aku ingin bersama kalian berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, hadza dzikir karena hadza dzikru jahran, zikir tadi itu adalah nyeri atas karena pakafu, terus mereka berhenti. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma kuntum taqulun, apa saja yang kalian ucapkan tadi itu istifham daripada baginda Nabi. Sebenarnya bukan kerana Nabi kita tidak mendengar, tapi sepertinya dengan baginda ingin memberitahukan kepada mereka, tidak problem dan juga tidak masalah. Kalian berzikir dengan lantunan zikir yang kalian zikirkan tadi itu, tidak perlu bejat dan juga tidak perlu senyap. Sebab di masjid merupakan tempat utama, tempat istimewa, tempat yang selayaknya untuk kita melantangkan diri kita dengan zikir. Pemimma yusta'nasu bi bidzalik, di antara daripada dalil al-musta'nas yang walaupun bukan dalil secara hakiki tapi secara kiasan, bima yusta'nas, kebolehan kita membaca syair, melantunkan qasidah di dalam masjid dengan nyaring. Mamada li khairil khalqi yadan ahadun illa wa bihi sa'ida. Nanti tolong mic-nya diperbekulkan, diperkemas sedikit ya. Nanti kita akan sampai ke ujung, suara saya sudah habis. Tadi kalau saya angkat tak ada suara langsung, makanya saya sekarang agak tarik banyak suara supaya boleh mengijas suara bagaimana bunyinya dan juga bagaimana sampainya. Jadi mikrofon paling menentukan. Biar mesinnya buruk, biar rumahnya buruk, tapi mikrofonnya harus cantik. Kalau masjidnya megah, berjuta-juta, tapi sound systemnya tidak cantik, selawa apapun suara qari dan penyanyinya, itu tidak bakalan baik. Makanya banyak penyanyi-penyanyi kita bawa sound system sendiri pada waktu mereka menyanyi. Pengaruhnya itu sangat besar. Jadi Allah kulli hal, yang di rumah kedah dah okey, dah bagus, alhamdulillah. Bukan nyanjung-nyanjung muji-muji, tidak. Itu memang hakikatnya. Ya, coba begini, kata kalian nih. Jadi takkan kita suruh begini terus-terusan. Kena gigi, patah gigi, tak berbalui pula. Bismillahirrahmanirrahim. Hades. Nah, jadi Sayyidina Hasan bekas sedah menyanjung, baca puisi, baca syair, nyaring di depan baginda dan juga depan para sahabat. Takkan dengan seumpama kasidah, dengan seumpama syair boleh dilantunkan secara nyaring, tapi dengan berzikir mengingat Allah tidak semacam itu. Itu suatu kiasan yang bagus. Fa idza jaza, apabila boleh melantangkan suara dengan syair, tentu pasti dan pasti akan diperbolehkan juga kita menyaringkan suara dengan zikir. Secara kesimpulan, zikir nyaring terserah, zikir syair tidak masalah. Kalau boleh dengan kita berlapang dada, harus boleh kita berlapang dada dengan keadaan ada orang berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ikut juga, jangan pasapkan muka. Di antara bukan semuanya, tabiat orang Salafi Wahabi, jarang-jarang muka mereka ceria dan senyum. Kalau kita sembahyang, bukan kita samping. Tak pernah pada sembahyang. Memang tak ada lah orang senyum pada sembahyang. Tapi paling tidak muka itu ceria lah. Takkan kita serius menghadap Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena dia beranggapan kita min ahlil bidah. Kita ini kumpulan zikir nyaring.
Kumpulan orang yang bertasbih, bertahmid, bertakbir secara beramai-ramai. Itu yang mereka berpandangan sinis, sehingga mereka tunjukkan ketidakpuasan hati mereka kepada kita, sehingga dengan muka mereka masangkan ada wabillahi taufiq.